Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Rektor Universitas Katolik Sugio Pranoto Semarang, Ketua Jurusan Teknik Sipil Universitas Katolik Sugio Pranoto Semarang, segenap Bapak Ibu dosen Universitas Katolik Sugio Pranoto Semarang, dan tak lupa segenap mahasiswa Universitas Katolik Sugio Pranoto Semarang yang saya banggakan. Pertama, marilah kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan nikmat serta karunia-Nya pada kita semua, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita bisa berjumpa bersama secara virtual. Karena Indonesia sedang dilanda pandemi, di mana semua orang harus mematuhi protokol kesehatan demi kepentingan bersama. Hadirin yang terhormat, banyak timbul pertanyaan di luar sana tentang apa itu teknik sipil. Teknik sipil itu belajar tentang apa saja, bagaimana sih teknik sipil, dan yang paling parah, seberapa penting sih teknik sipil. Berbicara tentang teknik sipil sama saja berbicara tentang disiplin ilmu yang sangat luas, bukan hanya sebatas merenovasi atau membangun rumah saja, melainkan teknik sipil adalah salah satu cabang teknik yang mempelajari tentang bagaimana cara merancang, membangun, merenovasi gedung dan infrastruktur. Infrastruktur yang dimaksud sangatlah beragam, mulai dari gedung bertingkat, jalan raya, jembatan, pelabuhan, bandar udara, dan masih banyak lagi. Mempelajari ilmu teknik sipil akan memahami unsur seperti batu, tanah, air, besi, kayu, aspal, dan masih banyak lagi. Hadirin yang terhormat, berbicara tentang unsur-unsur, saya jadi ingat hal yang paling penting dalam suatu bangunan. Menurut saya, hal yang paling penting itu adalah pondasi. Kenapa pondasi? Karena pondasi adalah langkah awal untuk menentukan bangunan itu layak dihuni atau tidak, atau bisa dibilang bagus atau tidak. Sama saja dengan kehidupan kita. Jika pondasi yang kita tanamkan atau pondasi yang ditanamkan oleh orang tua kita kurang bagus, bisa dikatakan orang itu tidak bagus juga. Balik kembali pada pondasi bangunan. Pondasi bangunan secara garis besar dibagi menjadi dua, pondasi dangkal dan pondasi dalam. Pondasi dangkal terdiri dari 3 unsur atau 3 jenis, yaitu yang pertama pondasi menirus. Pondasi ini biasa digunakan untuk penampung beban memanjang atau beban garis, baik digunakan untuk dinding ataupun kolom yang menopang beban yang tidak terlalu berat. Pondasi setempat. Pondasi ini biasanya digunakan untuk mendukung titik kolom, praktis. Yang ketiga, pondasi sarang laba-laba. Kenapa disebut sarang laba-laba? Karena pondasi ini disusun sedemikian rupa dengan plat beton hingga membentuk sarang laba-laba, dan ini sifatnya adalah memperbaiki tanah. Kita beranjak ke pondasi dalam. Pondasi dalam terdiri dari 3 macam juga. Yang pertama, pondasi sumuran. Pondasi sumuran sangat tepat digunakan untuk tanah yang kurang baik atau kurang cocok, bisa dikatakan tanahnya lembek dan tanah kerasnya ditemukan 3 meter di bawah permukaan tanah. Pondasi bulat pil. Pondasi ini
ditempatkan sampai kedalaman tertentu yang membutuhkan alat atau membutuhkan metode pengeboran yang sangat dalam. Dan pondasi yang ketiga adalah pondasi tiang. Pondasi tiang digunakan apabila tanah di bawah dasar bangunan tidak mempunyai daya dukung yang cukup untuk menopang berat bangunan yang sangat berat. Demikian pidato singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi tadi bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sedikit kata-kata. Saya tidak bisa merubah arah mata angin, tapi saya bisa mengendalikan arah perahu saya agar tetap sampai tujuan. Jimmy Dean. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.